Halo, selamat siang saudara. Apa kabar hari ini? Di tengah pandemi corona ini, semoga tetap sehat. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Bunga Puja Astuti. Inilah Jurnal 8 Siang. Berita pertama, kondisi politik dan pemerintahan era pandemi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, secara substansi, demokrasi memang tidak banyak perubahan. Kita pada dasarnya masih akan menghadapi problematika demokrasi yang sama. Beberapa fenomena terakhir cenderung mengkonfirmasi hal ini. Pertama, masih terus lemahnya checks and balance dan DPR. Kondisi semacam ini tampak telah menjadi natur DPR. Era Jokowi pada umumnya kurang kritis dan sekedar menjadi pendukung penguasa. Fenomena ini tampaknya sejalan dengan dugaan hak tentang munculnya kalangan oportunis di era pandemi. Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial yang kemudian ramai disoroti dan dikritisi oleh masyarakat. Ketiga, kebijakan itu adalah 1. Revisi UU KPK atau di kalangan pegiat demokrasi dikenal sebagai UU Pelemahan KPK. Kedua, UU KUHP yang membuka peluang intervensi kepentingan negara dalam ranah privat. Dan 3. RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dalam banyak aspeknya lebih memberikan keuntungan kepada kaum pebisnis besar atau investor ketimbang pekerja atau buruh. 2. Yang pertama telah memicu ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk kembali ke jalan. Meski kemudian berhasil diredam oleh aparat, sebagian dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Apa yang diperjuangkan pun akhirnya menjadi sia-sia karena baik pemerintah maupun DPR tetap dengan pendiriannya untuk menetapkan UU tersebut. RUU Omnibus Law jelas akan lebih menguntungkan Triple Alliance, yakni pengusaha asing, pemerintah, dan pengusaha lokal yang dalam bekerjanya saling berkendalian dan tak tersentuh untouchable, yang akhirnya berpotensi terus memproduksi oligarki baru di tanah air. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kalangan civil society untuk bangkit kembali memainkan peran asasinya dalam melindungi dan menyuburkan kehidupan demokrasi kita, baik pada masa pandemi COVID-19 maupun sesudahnya. Kerja kolektif para pihak yang peduli terhadap kualitas kehidupan demokrasi harus semakin digiatkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional anak bangsa.